Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mizani Fajriati dari kelas 6C Bahasa dan Sastra Arab Bin Syarif Hidayatullah, Jakarta. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas kodikologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Linda Fadlan dengan tema kodikologi sebagai ilmu bantu filologi. Selamat menonton. Kebudayaan nenek moyang kita pada masa lampau yang bernilai luhur terekam dalam berbagai cerita rakyat yang tersebar dari mulut ke mulut. Namun kini cerita rakyat itu telah direkam dan dipublikasikan di berbagai media massa seperti buku, majalah, surat kabar, juga melalui elektronik seperti kaset, radio, televisi, bahkan film. Selain cerita lisan, ada juga warisan budaya nenek moyang yang berupa naskah yang bentuk dan ragamnya bermacam-macam. Naskah-naskah itu tersebar di seluruh Indonesia dan ditulis dalam berbagai bahasa dan huruf daerah. Isi naskah itu juga bermacam-macam, ada cerita pelipur lara, cerita tentang sejarah, cerita keagamaan, cerita yang mengandung kekuasaan, pengetahuan tentang obat-obatan, mantra, dan lain-lain. Nah, kandungan naskah yang bermacam-macam itu merupakan garapan ilmu filologi. Tapi sebaliknya, segi fisik naskah yang beraneka ragam bentuk itu merupakan garapan ilmu penaskahan atau kodikologi. Dalam upaya penyusunan karya ilmiah mengenai hasil sastra lama atau naskah kuno, ilmu filologi dan kodikologi ini sangat diperlukan. Sebelum kita lanjut, kita bahas dulu pengertian apa itu kodikologi dan apa itu filologi. Istilah kodikologi ini berasal dari kata Latin yaitu codex, artinya manuskrip volume atau gulungan atau buku tulisan tangan yang berasal dari teks-teks klasik. Nah, pada awal abad pertengahan, pengertian itu berkembang menjadi setiap buku yang tertulis. Jadi, kodikologi ini merupakan ilmu mengenai naskah-naskah dan bukan mempelajari apa yang tertulis di dalam naskah. Tugas dan daerah kerja kodikologi antara lain ialah sejarah naskah, penelitian mengenai tempat-tempat naskah yang sebenarnya, masalah penyusunan katalog, penyusunan daftar katalog, perdagangan naskah, dan penggunaan naskah itu. Kodikologi atau ilmu penaskahan bertujuan mengetahui segala aspek naskah yang diteliti. Aspek-aspek tersebut adalah aspek di luar isi kandungan naskah. Lalu, apa itu filologi? Filologi berasal dari kata Yunani yaitu philos yang berarti cinta dan logos yang berarti kata. Artinya, cinta kata atau senang bertutur. Kemudian, arti ini dikembangkan menjadi senang belajar atau senang kebudayaan. Filologi juga dapat didefinisikan sebagai kajian bahasa melalui sumber-sumber tertulis. Ia adalah gabungan dari kritik sastra, sejarah, juga linguistik. Filologi merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari segala aspek di dalam naskah dan teks tulisan tangan, termasuk mempelajari kandungan isi teksnya. Sedangkan kodikologi khusus membahas seluk-beluk dan segala aspek sejarah naskah, mulai dari bahan naskah, tempat penulisan, jenis dan asal kertas, bentuk dan asal cap kertas, jenis tulisan, gambar atau ilustrasi, hiasan atau iluminasi, dan lain-lain. Objek kajian filologi adalah naskah dan teks. Nah, ilmu yang mempelajari seluk-beluk fisik naskah itu kodikologi. Nah, itu sebabnya filologi dan kodikologi ini sangat berkaitan sebagai studi mengenai naskah dan teks sebagai peninggalan masa lampau dengan segala aspeknya. Menurut Siti Baroroh Barit, kodikologi ialah ilmu kodeks. Nah, kodeks ini adalah bahan tulisan tangan. Sudah diketahui bahwa kodikologi ini mempelajari seluk-beluk semua aspek naskah. Tetapi, aspek-aspek tersebut di luar kandungan naskah itu sendiri. Nah, adapun hal yang paling utama dibahas dalam kodikologi, ini ada 5 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud bahan naskah? Yang kedua, bagaimana cara pembuatan bahan naskah? Yang ketiga, dari bahan apa naskah dibuat? Yang keempat, bagaimana memperoleh informasi mengenai penulis atau penyalin naskah? Yang kelima, ada unsur apa yang ada dan harus dicari agar semua seluk-beluk naskah itu dapat diketahui.
Nah, sebab tujuan ilmu kodikologi ini tidak sekedar mengetahui bahannya apa dan tahun berapa ia dibuat. Lebih dari itu, ilmu kodikologi juga meneliti apakah satu jilid naskah klasik itu halamannya utuh atau mungkin ada yang hilang. Tugas utama filolog ini ada 3. Yang pertama, merekonstruksi teks hingga bentuk yang paling dekat dengan aslinya. Yang kedua, menampilkan teks yang siap baca dan bersih dari ketidakjelasan. Yang ketiga, melakukan interpretasi teks dan konteks. Adapun tahapan-tahapan penelitian filologi ini ada 8. Yang pertama ini penentuan teksnya, yang kedua inventarisasi manuskrip, yang ketiga deskripsi manuskrip, yang keempat perbandingan manuskrip, yang kelima, penentuan metode. Yang keenam, penentuan edisi teksnya. Yang ketujuh, membuat edisi teks. Kemudian yang terakhir, ada kontekstualisasi teks. Nah, lalu kapan tahapan kodikologi ini dipakai? Yaitu pada tahap ketiga, deskripsi manuskrip. Isinya itu menceritakan tentang kondisi atau keadaan dari manuskrip tersebut. Nah, dalam penelitian manuskrip, apa aja sih yang harus dideskripsikan? Nah, ini ada beberapa poin utama yang harus diperhatikan ketika mendeskripsikan manuskrip. Nah, yang pertama ini ada tempat penyimpanan manuskrip. Yang kedua, nomor dan kode manuskrip. Yang ketiga, kategorinya. Yang keempat, judul manuskrip, pengarang, penyalin. Selanjutnya ada jenis penanggalan, tanggal penulisan, tanggal penyalinan, tempat penulisan, tempat penyalinan, bahasa, aksara, bentuk, bahan atau alas manuskrip. Begini ada cap kertas atau watermark, kemudian cap landing atau countermark, kemudian yang 9 ada sampul manuskrip, penjilidan, ukuran manuskrip, ukuran teksnya, jumlah halaman kosong, jumlah halaman hilang, jumlah baris, penomoran halaman, tinta rubrikasi, eliminasi, ilustrasi, dan kondisi manuskrip, deskripsi isi manuskrip, kemudian ada bagian awal teks, bagian akhir teks, dan yang terakhir ini ada kolofon atau informasi terkait waktu, sumber katalog, dan catatan lain. Lalu, di mana kajian kodikologi ini diterapkan dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi atau tesis? Ini terdapat 7 alur penelitian menurut Profesor Oman, dan ketujuh alur ini saling berkaitan dan mendukung satu dengan yang lainnya. Pertama, tentukan teks yang akan dikaji. Perlu digarisbawahi bahwa yang disebutkan adalah teksnya, bukan naskah. Berarti kita harus melihat latar belakang peneliti itu sendiri mempunyai keunggulan di bidang apa. Kedua, telusuri keberadaan naskah-naskahnya. Nah, ada beberapa cara dalam penelusuran naskah. Yang pertama, melalui katalog naskah. Yang kedua, melalui terbitan-terbitan yang mengkaji tentang naskah. Yang ketiga, turun ke lapangan. Yang keempat, penelusuran melalui daring. Nah, hal ini mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. Ketiga, deskripsi naskah. Deskripsi naskah ini dilakukan untuk mengetahui keadaan naskah secara fisik. Nah, dalam tahapan inilah kajian kodikologi digunakan. Jadi, pembaca mempunyai gambaran tentang keautentikan dari naskah itu sendiri. Langkah ini menyuruh peneliti untuk bercerita tentang naskah yang ditemukan. Jika naskah tersebut lebih dari satu, semua yang diketahui harus dideskripsikan. Keempat, bandingkan kondisi setiap naskah dan teks yang ditemukan. Perbandingan ini berlaku jika naskah yang ditemukan tidak tunggal. Kelima, mulai membuat suntingan teks. Nah, pada tahap ini, penelitian sudah bisa selesai dalam melakukan penelitian filologi atau manuskrip. Pada akhirnya, kita mengetahui bahwa kodikologi ini adalah ilmu untuk memperkuat kejujuran seorang filolog dalam meneliti sebuah naskah. Dari isi naskah, mungkin filolog dapat menjelaskan banyak hal mengenai kandungan sebuah naskah klasik. Tapi, semua itu belum lengkap sebelum diketahui secara pasti kapan, di mana, dan bagaimana naskah klasik itu dibuat. Filolog sangat membutuhkan bantuan dari para ahli kodikologi agar informasinya benar-benar akurat. Sebab, filolog belum tentu tahu pasti apakah naskah tersebut ditulis oleh pengarang aslinya semasa hidup atau justru sudah merupakan tulisan ulang dari orang lain yang hidup di masa yang berbeda. Hal itu bisa kita lihat dari ilmu kodikologi mengenai bahan kertas, jenis tinta,
model dekorasi, dan proses penjilidan sebuah naskah. Oke baik, sepertinya sampai sini dulu pembahasan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.